Setiap sore, angin dari barat selalu membawa aroma tebu yang khas di desa Semboro. Di ufuk sana, sebuah cerobong asap berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah pabrik gula yang dibangun hampir 1 abad lalu. Inilah PG Semboro, jantung kehidupan bagi ribuan orang sejak zaman kolonial Belanda hingga hari ini. Pabrik ini bukan sekadar bangunan tua, tapi sebuah mesin waktu yang menyimpan jejak manis di balik setiap kepulan asapnya. Dari generasi ke generasi, tempat ini telah memberikan harapan dan menghidupi banyak keluarga. Ikuti perjalanan kami menelusuri lorong waktu di PG Semboro, mengungkap kisah-kisah yang tersembunyi di balik dinding-dindingnya yang kokoh. Jangan lupa subscribe untuk cerita selanjutnya. Angin sore dari arah barat desa Semboro selalu membawa aroma tebu yang khas dan sulit dilupakan. Di ujung langit, cerobong asapnya yang menjulang tegap seakan jadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah pabrik gula yang dibangun hampir 1 abad lalu. Ya, inilah pabrik gula Semboro, sebuah tempat yang menjadi denyut nadi kehidupan bagi ribuan orang. Dari zaman kolonial Belanda hingga kini, dibangun pada tahun 1928, PG Semboro bukan sekadar bangunan tua. Di balik dindingnya yang kokoh, tersimpan ribuan kisah perjuangan, harapan, dan manisnya kehidupan. Bayangkan saja, mesin-mesin uap raksasa yang usianya hampir 100 tahun masih berderit dan berputar dengan gagah. Setiap putarannya seolah menceritakan kembali jejak para pekerja dari berbagai generasi yang telah mengabdikan hidup mereka di sini, mengubah lautan tebu menjadi butiran kristal gula yang kita nikmati setiap hari. Pabrik ini adalah jantung ekonomi bagi masyarakat sekitar. Coba lihat hamparan ladang tebu yang hijau membentang luas. Semuanya terhubung dengan pabrik ini. Para petani, sopir truk pengangkut tebu, hingga para pedagang di pasar, semuanya merasakan manisnya berkah dari PG Semboro. Bahkan saat musim giling tiba, seluruh desa seakan hidup dalam ritme yang sama, disatukan oleh aroma gula yang menguar di udara. Asap dari cerobongnya bukan sekadar polusi, tapi penanda bahwa roda kehidupan sedang berputar kencang. Di tengah gempuran modernisasi, PG Semboro tetap berdiri sebagai monumen hidup. Ini bukan hanya tentang gula, tapi tentang warisan, komunitas, dan identitas. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap mesinnya adalah artefak sejarah, dan setiap butir gulanya adalah hasil kerja keras yang tulus. Ini adalah jejak manis di balik asap, sebuah kisah tentang bagaimana sebuah pabrik bisa menjadi jiwa bagi sebuah komunitas. Mari kita jaga dan lestarikan warisan berharga ini bersama-sama. Pada tahun 1921, jauh sebelum hiruk-pikuk yang kita kenal sekarang, Semboro hanyalah hamparan hutan lebat dan ladang tebu liar. Di tengah kesunyian itu, di sebuah gubuk kayu sederhana, berdiri 2 pria Belanda, Tuan Van den Bosch dan seorang insinyur muda bernama Willem. Sambil menatap cakrawala, Willem berkata dengan penuh keyakinan, "Hier, dit wordt de grootste suikerfabriek Ingustigava." Ya, disinilah pabrik gula terbesar di Jawa Timur akan berdiri. Perusahaan raksasa Belanda, Handelsvereniging Amsterdam atau HVA, sudah lama mengincar lokasi ini. Alasannya jelas. Debit air sungai Semboro yang melimpah, tanahnya yang subur, dan penduduk desa yang dikenal sebagai pekerja keras. Mimpi besar ini pun mulai diwujudkan. Tanah mulai digarap, alat-alat berat didatangkan dari Surabaya, dan ratusan penduduk desa turut serta. Mereka menebangi hutan, menggali kanal irigasi, dan membangun fondasi pabrik dengan tangan mereka sendiri. Siang dan malam, mereka bekerja tanpa henti. Saat matahari terbenam, suara palu yang beradu, teriakan mandor, dan batuk para kuli bercampur menjadi satu. Sebuah simfoni penderitaan. Namun di baliknya tersimpan sebuah harapan besar. Impian akan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Setiap tetes keringat
adalah investasi untuk masa depan. Perjuangan ini berlangsung selama bertahun-tahun, mengubah lanskap Semboro secara total. 7 tahun kemudian, pada tahun 1928, momen bersejarah itu tiba. Untuk pertama kalinya, cerobong asap raksasa pabrik gula Semboro menyemburkan asap ke angkasa. Giling perdana pun dimulai. Para pekerja, dengan wajah penuh haru dan bangga, berdiri berdempetan menyaksikan roda-roda raksasa berputar. Suara mesin yang menderu bagaikan dentuman meriam. Gemanya terasa hingga ke seluruh kampung. Itulah hari di mana Semboro berubah selamanya, memulai babak baru dalam sejarahnya. Kisah ini adalah awal dari sebuah legenda industri gula di Jawa Timur. Di balik megahnya biji Semboro, tersimpan cerita kehidupan ribuan manusia yang menggantungkan nasibnya di antara kepulan, asap pabrik dan manisnya tebu. Bayangkan, setiap fajar menyingsing, jalanan menuju pabrik dipenuhi ribuan pekerja yang mengayuh sepeda. Mereka datang dengan semangat, membawa harapan bagi keluarga di rumah. Ada yang bertugas menebang tebu di bawah terik matahari, ada yang dengan gagah mengangkut lori-lori berat berisi tebu. Sebagian lagi sibuk di dalam pabrik, menjaga mesin-mesin uap raksasa yang menderu, atau dengan teliti mencatat setiap butir kristal gula yang dihasilkan. Kehidupan di sekitar pabrik ini terbagi jelas. Di satu sisi, berdiri megah rumah-rumah dinas peninggalan Belanda yang dibangun oleh HVA dulu. Dindingnya dicat putih bersih, dengan halaman yang begitu luas dan jendela-jendela kaca besar yang menghadap langsung ke taman. Kini, meski catnya mulai memudar dan dindingnya ditumbuhi lumut rama-rama bergaya Hindia ini masih berdiri anggun, seperti seorang nenek tua yang menyimpan sejuta cerita, penuh wibawa dan pesona masa lalu. Bangunan ini adalah saksi bisu kejayaan era kolonial. Namun, di sisi lain, tepat di belakang gemerlap pabrik, ada kehidupan yang jauh lebih sederhana. Disinilah para buruh pribumi tinggal, di dalam baruk-baruk panjang yang padat. Mungkin gaji mereka tidak seberapa, dan pekerjaan mereka sangat berat. Tapi, bekerja di PJ Semboro memberi mereka sesuatu yang lebih berharga. Sebuah identitas dan kebanggaan. Mereka bukan lagi sekadar petani, melainkan bagian dari industri modern yang menggerakkan ekonomi. Mereka adalah roda penggerak pabrik gula terbesar di masanya. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu pemandangan yang tak pernah lekang oleh waktu. Suara tiut-tiut khas lokomotif uap kecil yang hilir mudik, menarik gerbong-gerbong penuh tebu dari perkebunan menuju pabrik. Bagi anak-anak desa, kedatangan lokomotif ini selalu menjadi hiburan tersendiri. Mereka akan berlarian di samping rel, mengejar kereta sambil tertawa riang, melambaikan tangan pada sang masinis. Sebuah kenangan manis yang terus hidup, bahkan hingga hari ini, menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan di sekitar PJ Semboro. Tahun 1942, dunia berubah. Jepang datang ke Hindia Belanda, membawa serta genderang perang. Banyak orang Belanda lari tunggang langgang. Sebagian lagi ditangkap dan dimasukkan ke kamp tahanan. Pabrik gula Semboro yang megah, yang dulunya menjadi simbol kemakmuran Belanda, kini jatuh ke tangan militer Jepang. Namanya diubah menjadi Semboro Seito Kojo. Suasana pabrik yang tadinya ramai dengan aktivitas produksi yang teratur, kini menjadi tegang dan penuh paksaan. Para pekerja dipaksa bekerja di bawah todongan senjata. Memeras sari tebu bukan lagi untuk kemakmuran, tapi untuk mesin perang Jepang. Banyak mesin yang rusak karena eksploitasi berlebihan. Banyak pula pekerja yang menderita kelaparan dan kelelahan. Namun, di tengah penderitaan itu, PJ Semboro tetap berdiri, menjadi saksi bisu kekejaman perang. Akhirnya, fajar kemerdekaan menyingsing. Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Pabrik gula Semboro yang pernah direbut Jepang kini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah momen yang sangat bersejarah.
Nama-nama Belanda yang dulu terpampang di papan nama kantor dan mes, satu persatu diturunkan. Dinding-dinding seakan bernapas lega, melepaskan cengkeraman kolonialisme. Kursi-kursi penting di jajaran manajemen, yang dulunya tabu untuk diduduki oleh pribumi, kini mulai diisi oleh putra-putri bangsa sendiri. Inilah awal dari sebuah era baru, di mana pabrik bukan lagi milik penjajah, tapi milik rakyat Indonesia. Semangat gotong royong dan nasionalisme membara di setiap sudut pabrik. Tahun-tahun berlalu, zaman terus berganti. PG Semboro pun mengalami berbagai perubahan kepemilikan. Dari pengelolaan langsung oleh pemerintah, pabrik ini kemudian berada di bawah naungan PTP 3111, sebuah perusahaan perkebunan negara. Lalu pada tahun 1996, melalui sebuah restrukturisasi besar-besaran, PG Semboro resmi menjadi bagian dari PTPN 11 hingga sekarang. Di bawah manajemen baru, mesin-mesin tua peninggalan Belanda yang sempat rusak parah di zaman Jepang mulai diperbaiki dan dimodernisasi. Produksi kembali meningkat, membawa kesejahteraan baru bagi para pekerja dan masyarakat sekitar. Namun, modernisasi tidak berarti melupakan sejarah. Rumah-rumah dinas tua bergaya Indis yang khas tetap dijaga kelestariannya. Tradisi-tradisi baru mungkin lahir, namun semangat lama, semangat perjuangan dan ketahanan PG Semboro tetap hidup dan menjadi jiwa dari pabrik ini. Di Jember, Jawa Timur, ada sebuah tempat yang seakan membekukan waktu. Inilah Pabrik Gula Semboro, sebuah monumen industri yang telah berdiri kokoh sejak tahun ke-1928 di tengah deru modernisasi. Pabrik ini tidak hanya menjaga mesin-mesin tuanya tetap berputar, tetapi juga merawat sebuah tradisi yang syarat akan makna. Setiap tahun sebelum musim giling dimulai, seluruh masyarakat dan pekerja berkumpul untuk sebuah upacara sakral yang disebut petik tebu manten. Tradisi ini bukanlah sekadar seremoni biasa. Ini adalah wujud harapan dan doa. Prosesnya dimulai dengan pemilihan 2 batang tebu terbaik dari ladang. Tebu-tebu pilihan ini bukan sembarang tebu. Mereka diberi nama layaknya sepasang pengantin, Raden Bagus Rosan dan Diah Ayu Roro Manis. Keduanya melambangkan harapan akan kesuburan tanah, hasil panen yang melimpah, serta keselamatan bagi semua yang terlibat dalam proses produksi gula. Setelah terpilih, sepasang tebu manten ini diarak dengan penuh khidmat, diiringi alunan gamelan yang menggema. Para pekerja membawa kedua batang tebu istimewa itu menuju pabrik. Suasananya begitu magis, seolah kita diajak kembali ke masa lampau. Arak-arakan ini adalah simbol penghormatan. Masyarakat percaya, selama tradisi tebu manten ini dijaga dan dihormati, maka musim giling akan berjalan lancar dan membawa berkah rezeki bagi semua. Ini adalah perpaduan unik antara kepercayaan lokal dan semangat kerja industri. Sesampainya di pabrik, tebu manten akan menjadi yang pertama dimasukkan ke dalam mesin giling sebagai tanda dimulainya musim produksi. Setelah prosesi selesai, barulah mesin-mesin raksasa mulai dihidupkan. 2 unit penggiling besar yang telah berusia puluhan tahun kembali berputar dengan gagahnya. Suara mesin yang menderu bercampur dengan aroma manis nira tebu yang mulai menguar ke udara, memenuhi seluruh penjuru pabrik. Pabrik Gula Semboro kembali hidup, melanjutkan tugasnya yang telah diemban sejak hampir seabad lalu. Inilah Semboro, tempat di mana tradisi dan modernisasi berjalan beriringan, menciptakan harmoni yang indah antara masa lalu dan masa kini. Di sebuah ruangan kecil, seorang mandor tua bernama Pak Harun duduk sambil memeriksa laporan giling. Usianya hampir 65 tahun, dan ia sudah bekerja di sini sejak remaja. Aku lahir di sini, besar di sini, menua di sini. Cerobong itu lebih mengerti hidupku daripada siapapun, katanya sambil tersenyum kecil. Baginya, pabrik Gula Semboro bukan sekadar tempat bekerja, melainkan sudah seperti rumah keduanya.
tempat kenangan dan hidupnya terukir. Di luar ruangannya, deru mesin bersahutan dengan langkah cepat para teknisi muda. Mereka sibuk mengatur sensor dan panel listrik modern. Teknologi memang membuat pekerjaan lebih efisien, tapi mereka tetap menaruh hormat pada para pekerja senior. Orang-orang seperti Pak Harun yang bisa mengenali masalah mesin hanya dari getaran dan suaranya. Sebuah keahlian yang tidak diajarkan oleh buku manapun. Inilah harmoni antara generasi lama dan baru, menjaga denyut kehidupan pabrik legendaris ini. Di tengah hiruk-pikuk zaman modern, ada satu hal yang seolah abadi di pabrik gula Semboro. Apa itu? Tentu saja lokomotif uap legendarisnya. Dulu, lokomotif-lokomotif gagah ini adalah tulang punggung operasional, bertugas mengangkut tebu dari ladang yang luas langsung ke jantung pabrik. Sekarang, meski sebagian telah beralih fungsi menjadi daya tarik wisata edukasi yang memukau, beberapa di antaranya masih setia menjalankan tugas aslinya. Setiap kali lokomotif tua ini melintas dengan gagahnya, orang-orang di sekitar pasti berhenti sejenak. Terpana asap putih tebal yang mengepul dari cerobongnya, bagaikan napas seekor raksasa tua yang menolak untuk menyerah. Pada waktu rel-rel baja yang berkilauan di bawah terik matahari menjadi saksi bisu perjalanan panjang dan sejarah pabrik gula ini. Ini bukan sekadar kereta, tapi sebuah legenda hidup yang terus berjalan. Di balik setiap karung gula yang keluar dari pabrik gula Semboro, tersimpan jejak sejarah yang panjang dan manis. Ini bukan sekadar gula pasir yang kita kenal sehari-hari. Ini adalah kristalisasi dari keringat para kuli di masa kolonial yang bekerja tanpa lelah di bawah terik matahari. Ini adalah saksi bisu penderitaan rakyat di zaman pendudukan Jepang, ketika tebu harus memberi jalan bagi tanaman pangan demi perang. Namun, seperti Phoenix yang bangkit dari abu, biji Semboro juga menjadi simbol kebangkitan di era kemerdekaan. Semangat nasionalisme mengalir deras, mengubah pabrik ini menjadi harapan baru bagi bangsa yang baru merdeka. Dari generasi ke generasi, kita melihat perjuangan tanpa henti, baik dari pegawai tua yang telah mengabdikan separuh hidupnya, maupun semangat inovasi dari para pegawai muda yang datang dengan gagasan-gagasan segar. Mereka semua punya satu tujuan yang sama, menjaga agar roda-roda raksasa itu terus berputar. Dan jangan pernah lupakan mereka yang menjadi tulang punggungnya, para petani tebu. Setiap batang tebu yang mereka tanam, mereka rawat dengan penuh harap, adalah doa yang dipanjatkan ke langit. Doa agar panen melimpah, agar pabrik terus beroperasi, dan agar dapur keluarga mereka tetap mengepul. Kehidupan mereka terikat erat dengan denyut nadi pabrik ini, pabrik gula Semboro. Dengan segala kemegahannya, bukanlah sekadar tumpukan bangunan tua atau rangkaian mesin penggiling yang berisik. Ia adalah mata air sejarah yang tak pernah kering, tempat di mana ribuan cerita, ribuan harapan, dan ribuan perjuangan manusia bertemu dan bermuara menjadi satu. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, setiap dindingnya merekam gema masa lalu. Dan lihatlah sampai hari ini, ketika cerobong asapnya yang gagah itu masih mengepulkan asap ke angkasa, ia seolah sedang berbisik kepada kita semua. Sebuah pesan yang melintasi zaman. Aku sudah berdiri di sini selama hampir 100 tahun. Aku telah melihat dunia berubah. Selama masih ada tebu yang tumbuh di tanah ini, dan selama masih ada manusia yang mau bekerja dengan hati, aku akan terus hidup. Aku akan terus menggiling, dan aku akan terus memberikan rasa manis bagi kehidupan. Kisah Piji Semboro adalah pengingat bahwa di balik hal-hal sederhana yang kita nikmati, ada warisan luar biasa yang harus kita jaga. Terima kasih sudah menyimak perjalanan ini. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita menakjubkan lainnya dari seluruh penjuru negeri. Sampai jumpa di video berikutnya.